Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semadi jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi rezekinya. Dan untuk malam ini ada sebuah kisah yang dibagikan di tweetnya Kak Siska Novi. Jadi cerita ini menceritakan tentang sebuah teluh atau santet yang dialami oleh, sebut saja itu namanya Nastiti. Dia ini mengalami kiriman teluh dari seseorang yang mengakibatkan dia ini susah dalam mendapatkan jodoh dan susah menikah, lebih tepatnya begitu. Dan untuk memudahkan cerita ini, saya akan mengambil sudut pandang dari si penulis. Jadi Nastiti ini adalah seorang guru sekolah dasar di salah satu desa di Kabupaten Malang. Keseharian dia setelah mengajar yaitu membantu mengajar mengaji di masjid yang begitu terkenal namanya. Nah, melalui masjid ini Kabupaten Malang memiliki keunggulan pariwisata religi. Dan mitosnya masjid ini dibangun oleh jin. Dan mungkin teman-teman ada yang tahu nama masjid ini, silakan berkomentar atau memberikan pandangannya di kolom komentar. Dan jawaban akan misteri itu akan terjawab bagi siapapun yang berkunjung ke sana dan berziarah ke makam pendiri masjid. Nah, sesekali Nastiti ini dia ini meratapi nasibnya yang semakin memilukan. Entah kenapa di usianya yang sudah masuk kepala 3, Nastiti ini belum juga diamanahi jodoh dan melakukan kewajiban menikah. Nah, terkadang dirinya ini nangis jadi-jadinya di kamar setelah bertengkar dengan bapaknya soal kapan Nastiti ini akan menikah gitu. Nastiti ini hanya ingin semua yang dikeluhkan itu masih memiliki ruang di dalam hati bapaknya agar bisa ditampung. Nastiti ini juga perlu juga didengar sebagai anak gitu. Kamu ini gak mikir apa, udah mau uban tapi gak ada niatan mau nikah, kata ayahnya gitu. Nastiti yang baru saja pulang ngajar itu kesel sama ocehan bapaknya yang setiap hari menanyakan hal yang sama. Ya mikir, Pak, apa bapak kira ini aku gak mau nikah, punya anak kayak yang lain? Aku punya perasaan, Pak, aku juga butuh pengertian. Gitu kata Nastiti. Nah, hari-hari berlalu seperti itu setiap hari. Ibu Nastiti yang namanya Minah, beliau ini hampir putus asa untuk hidup. Beliau ini capek menyaksikan pertengkaran antara bapak dan anaknya ini setiap hari. Hingga di suatu malam Nastiti ini hendak pulang ke rumah sehabis mengajar ngaji. Kebetulan saat itu ada seorang pemuda, sebut saja itu namanya Wandi. Wandi ini adalah tetangga desa yang baru pulang membeli rokok di sebuah warung. Nastiti saat itu hanya mendengus saat berpapasan dengan Wandi dimanapun itu. Wandi saat itu menyapa, tapi Nastiti ini hanya melempar sedikit senyum kepada Wandi. Wajah Wandi yang tersenyum kemudian berubah menjadi kesal lantaran balasan Nastiti selalu seperti itu. Hal itu menjadi biasa lantaran sudah sering sekali Nastiti itu seperti berperilaku seperti itu kepada seseorang yang ditemuinya. Nah, saat itu Wandi ini menawarkan tumpangan untuk mengantar Nastiti ke rumahnya, tapi Nastiti menolak. Dia memilih untuk jalan kaki saja. Nah, ngelihat Nastiti ini yang gak bisa dipaksa dan dia ini judes, ketus gitu, Wandi di situ hanya mengajaknya bersalaman dan pamit pulang. Dan kali ini Nastiti mau dan mengulurkan tangannya ke arah tangan Wandi. Dan kemudian mereka berpisah. Nastiti saat itu heran, sejak kapan Wandi ini memakai minyak wangi seperti itu. Baunya itu seperti bau dupa dan rasanya tuh risih sekali gitu saat itu. Nah, saat itu Nastiti ini berkali-kali menciumi tangannya dan berusaha menghilangkan bau dari minyak wangi Wandi, tapi tetap gak bisa. Nastiti mencuci tangan berkali-kali tapi bau itu semakin pekat dan kuat sekali.
sampai seisi rumah itu termasuk bapak dan ibunya itu mencium bau aneh itu. Nah, karena Nastiti sudah gak peduli lagi, dia membiarkan bau itu bertahan di dalam rumahnya. Nah, malam itu angin malam berhembus pelan dan meniup tirai jendela Nastiti di kamar. Kali ini terdengar suara jilatan lidah yang kayak sedang menelan sesuatu gitu. Nah, Nastiti saat itu terbangun dalam heningnya malam. Dia menyipitkan mata dan mendengar suara yang menggelikan itu. Nah, saat terbangun, Nastiti ini seketika ngerasa gatal di seluruh badannya. Dia mulai berjalan untuk menyalakan lampu kamarnya. Nah, saat itu dia memperhatikan tangan, leher, dan kakinya di depan kaca. Di sana nggak ada tanda-tanda kulitnya terkena penyakit. Nggak ada bintik merah, ruam, ataupun yang lain. Kulit tubuhnya itu bersih dan tidak ada bercak penyakit sama sekali. Tapi dirinya ini merasa gatal sangat luar biasa di sekujur tubuhnya. Gatal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, sementara suara jilatan lidah itu semakin keras dan geli gitu. Nah, Nastiti yang saat itu tuh sambil garuk-garuk sekujur tubuhnya hanya bisa mencari suara itu. Nah, ketika dirinya ini melihat ke arah jendela, dia tuh kaget. Ternyata di balik jendela itu sudah berdiri sesosok perempuan besar yang melotot dan lidahnya itu panjang dan berlumuran darah menjulur ke bawah gitu. Nah, sosok perempuan itu tersenyum lebar ke arah Nastiti. Nastiti yang kaget saat itu, gak lama kemudian dia tuh pingsan. Nah, keesokan harinya Nastiti ini membuka kedua matanya. Dia menyadari bahwa dia ini sudah berada di ruangan yang berbeda. Bukan lagi kamarnya, tetapi di kamar rumah sakit. Nah, kemudian terdengar suara langkah yang mendekat kepadanya. Ternyata itu ibunya. Ibunya yang melihat Nastiti ini sudah siuman, segera memanggil suaminya dan memberitahu bahwa Nastiti sudah sadar. Nastiti saat itu heran dan semakin bingung karena seluruh badannya itu terasa sangat sakit sekali. Hal terakhir yang dia ingat hanya ada kejadian di kamarnya semalam dan yang dia tuh ngerasa gatal-gatal menyerang sekujur tubuhnya. Nah, bapak Nastiti kemudian itu berjalan cepat menghampirinya. Nastiti ini semakin bingung dengan sikap ayahnya yang saat itu ayahnya itu kemudian nangis sesenggukan terus bilang, "Bapak minta maaf Ti, bukan maksud bapak ingin nyakitin hati kamu. Jadi bapak mohon lupakan semua yang pernah bapak katakan ke kamu sampai bikin kamu sakit hati dan berusaha bunuh diri. Maafkan bapak," gitu kata bapaknya. Nastiti justru bingung dengan ucapan bapaknya yang seperti itu. Ternyata terdapat kejadian yang sama sekali lupa atau luput dari ingatan Nastiti. Dia baru menyadari ada kejadian janggal yang menimpanya. Nah, Nastiti saat itu melihat pergelangan tangan kirinya sudah terbalut kain putih dan terlihat sedikit darah yang terlihat jelas di kain itu. Nastiti curiga, apa ini sebenarnya yang terjadi? Bukan hal yang pertama untuk kejadian hal yang seperti ini. Tapi bapak dan ibunya juga pernah dulu bilang bahwa Nastiti ini mau gantung diri dan juga mau membakar tubuhnya sendiri. Tapi hal itu nggak disadari oleh Nastiti. Nah, hari itu Nastiti diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kondisinya sudah membaik. Di perjalanan Nastiti tetap menyimpan 1000 pertanyaan itu di dalam hatinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya selama ini dan sungguh Nastiti ini ingin mengetahui jawaban itu. Singkat cerita, Nastiti ini sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala. Dia mengajar dan saat di tengah waktu istirahat dia didekati oleh salah satu temannya, namanya Wati. Wati ini adalah teman seprofesi dengan Nastiti. Saat itu Wati ngobrol soal kondisi Nastiti yang sedikit berat melewatinya.
Aku sendiri nggak ngerti kenapa aku tuh kayak gini gitu. Bahkan aku sendiri tuh nggak tahu apa yang aku lakuin ini, kata Nastiti kepada Wati. Nah, Wati itu kemudian mengingat temannya yang dia ini punya keahlian untuk melihat sesuatu yang gaib. Hingga akhirnya menyuruh Nastiti untuk ketemu dan tanya ke temannya itu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Nastiti dan Wati ini berboncengan mau pergi ke suatu tempat. Dan mereka ini janjian untuk ketemu dengan teman Wati itu, namanya itu Novi. Nah, mereka ini sudah mengatur janji untuk ketemu di taman kota. Novi saat itu yang sibuk kuliah membuat mereka ini susah mengatur jadwal bertemu. Nah, sesampainya di taman kota, Nastiti mencoba duduk di kursi diikuti dengan Wati. Nah, selama 10 menit mereka ini menunggu kedatangan Novi dan akhirnya pertemuan mereka berlangsung. Novi yang melihat sesuatu yang aneh di dalam diri Nastiti hanya bisa terdiam dan gak banyak mengeluarkan suara. Gak banyak perbincangan saat itu. Novi hanya memberi pesan bahwa dia ini akan datang ke rumah Nastiti minggu depan. Dan saat itu hanya berbincang soal kabar dan seputar kesibukan mereka masing-masing. Tapi ada yang berbeda dengan Nastiti saat itu. Dia itu saat itu kayak sebebas itu meluapkan emosi dan dia itu cerita apa yang sedang dia rasakan saat ini. Dia tertawa, menangis dengan semudah itu dan dia itu ngeluapin semua itu ke Novi dan Wati. Nah, hari pun berlalu dan tiba waktunya Nastiti kedatangan tamu di rumahnya. Tamu itu adalah Novi yang saat itu memang sudah janji untuk datang ke rumah Nastiti. Nah, Nastiti ini sebelumnya nggak tahu dan nggak ngerti apa niat Novi ini sampai dia itu mau datang ke rumah Nastiti. Nah, saat itu jam 10 pagi. Terdengar Novi ini datang. "Assalamualaikum, selamat pagi mbak, mohon maaf ganggu," kata Novi. Nah, saat itu Nastiti senang dengan kedatangan Novi dan akhirnya Nastiti ini mengenalkan Novi kepada seluruh keluarganya. Nastiti merasa ada yang berbeda dengan rumahnya saat itu. Nah, saat itu angin segar masuk secara perlahan masuk ke dalam rumahnya dan menembus seluruh raga yang ada di dalamnya gitu. Nah, Novi kemudian duduk dan memegang lantai ruang tamu. Seluruh keluarga itu menyaksikan, termasuk Wati yang merasa berdebar-debar karena belum pernah mereka ini menyaksikan hal semacam ini selama ini. Novi kemudian berjalan ke arah kamar Nastiti. Di sana Novi melihat sebuah foto yang terletak di samping jendela kamar. Nastiti dan keluarga mengikuti di belakang dan memperhatikan Novi. Novi berjalan cepat dan mengambil foto Nastiti itu. Nah, saat foto itu diambil, kejadian menyeramkan terjadi. Nastiti yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba tubuhnya seperti terhantam sesuatu dari belakang. Dia tersungkur di tanah dan matanya kemudian melotot. Novi yang tahu hal itu kemudian lari dan megang tangan Nastiti. Bapak dan ibu Nastiti juga membantu Nastiti untuk membawa Nastiti ke tempat tidur. Nastiti mengerang dan tertawa cekikikan gak jelas. Novi yang tahu bahwa Nastiti ini sudah kesurupan akhirnya membacakan doa agar sosok yang masuk di raga Nastiti ini segera keluar. Tapi ketika hendak memegang kepalanya, tangan Novi ini digigit sejadi-jadinya oleh Nastiti. Dan Nastiti ini sambil ketawa gitu, hihi, bilang, "Pergi kamu manusia laknat, tugasku menutup rezeki anak ini belum selesai," kata Nastiti yang kesurupan itu. Novi mencoba kembali menetralkan tubuh dan berusaha mengeluarkan sosok itu dari raga Nastiti. Hingga sebelum Novi melepas kuntilanak itu, dia menanyakan sesuatu kepadanya. "Siapa namamu? Kenapa kamu nutup rezeki dan jodoh anak ini? Siapa yang nyuruh kamu?" Nastiti saat itu melotot dan mengeluarkan lendir darah dari mulutnya. Kemudian itu ketawa sekencang-kencangnya, hihihi, terus nangis sejadi-jadinya. "Aku Galuh, aku perawan yang disuruh nutup jodohnya anak ini, menjelekkan wajahnya biar gak laku.
ada yang suka anak ini dan nyuruh aku agar Nastiti nggak laku menikah. Kalau nggak aku laksanakan, aku akan disiksa. Nah, mendengar hal itu, Novi tidak tinggal diam. Dia kemudian menarik sesuatu dari celah antara jempol kakinya. Ternyata terdapat benang gaib yang dipasang agar Nastiti terikat dalam kiriman teluh gantung jodoh. Kemudian saat itu dia membakar kertas yang bertulis penggalan tulisan aneh di dalamnya. Nah, singkat cerita, sejak saat itu Nastiti sembuh dan kemudian beberapa bulan setelah kejadian itu, Nastiti dipersunting oleh salah satu murid lulusan pesantren yang juga mengajar di sekolah Kabupaten Malang. Seminggu setelah pernikahan Nastiti, terdengar kabar yang memprihatinkan. Wandi dikabarkan meninggal dunia. Anehnya, Wandi ditemukan meninggal di gubuk tengah sawahnya. Warga menemukan perlengkapan yang sangat aneh. Terlihat di sana ada sesajen dan 3 buah dupa yang masih mengepul. Dan di bawah sesajen itu terdapat foto Nastiti. Warga yang mengetahui hal itu kemudian membongkar gubuk itu dan membakar peralatan tersebut tanpa sisa. Dan singkat cerita, Nastiti sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak yang lucu dan hidup bahagia dengan suaminya. Demikian cerita ini dibagikan di tweetnya Kak Siska Novi. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa untuk berhati-hati kepada orang di dekat kita, orang yang kita kenal, teman kita, ataupun siapapun yang berada di sekitar kita. Boleh jadi mereka itu yang terlihat baik di mata kita justru adalah orang yang akan menusuk kita dari belakang. Ya demikian, semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah baik dan buruknya dan semoga kita semua bisa terhindar dari hal-hal buruk dan bala yang tidak baik. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menemani waktu di waktu senggang kalian dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.